influencer ini ternyata eranya sudah berakhir. Kadang-kadang bukan nggak mampu untuk berjualan atau makanannya nggak enak, tapi belum ketemu dengan reviewer yang cocok aja. Jadi ini yang saya rasakan ya, mulai beberapa tahun yang lalu kita menggunakan icon-icon tertentu ya. Kebetulan saya punya brand namanya Deli Wafa, di mana icon tersebut itu harus memang menyatu dengan sebuah brand, punya style masing-masing, dan kebetulan Deli Wafa hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Bukan untuk menjadi brand ambassador, tapi menjadi sebuah brand propaganda. Oke kawan-kawan, jadi saya Tom Lee, teman-teman tahu saya sebagai apa. Saya di sini kapasitas saya bukan saya ngobrol sebagai DPR RI atau kapasitas saya sebagai seorang pengusaha. Ini saya kapasitas sebagai seorang pelaku dan orang yang memang selalu terjun di lapangan. Ya, ada beberapa hal yang menggelitik saya untuk saya bikin video kayak gini karena memang konten yang kita lihat selama ini kan itu aja. Mungkin saya juga harus jadi konten kreator barangkali hari ini untuk memberikan kalian beberapa edukasi yang sifat edukasinya ini nggak lepas dari ranah entrepreneurship atau ranah politik bisa jadi nanti, atau ranah-ranah yang lain. Untuk hari ini saya akan membahas tentang masalah bagaimana influencer ini ternyata eranya sudah berakhir. Jadi tanpa kalian sadari, 3 tahun ini era influencer ternyata sudah berakhir. Tentunya bukan influencer besar ya, influencer level medium, influencer level mikro ataupun nano itu yang memang sekarang lagi berat. Kalau influencer yang besar mungkin masih bagus ya, masih banyak dipajang di baliho-baliho, dipergunakan untuk brand ambassador, masih bagus ya. Namun untuk influencer yang memang sekedar mengandalkan follower, meskipun dia ternyata followernya berjuta-juta, dia nggak terlalu impact untuk sekarang ini. Ya tentu kita bahas sekarang ini adalah bagaimana pergeseran antara waktu ini mempengaruhi banyak sekali tentang mindset orang-orang dalam memutuskan untuk membeli suatu barang. Bahkan ada 63% konsumen global yang lebih memilih produk dari rekomendasi yang biasanya jujur dibandingkan selebriti atau influencer besar. Jadi masalahnya bukan di algoritma handphone, tapi ini di authenticity of content. Justru di sini yang brand tawarkan pada konsumen yaitu adalah kejujuran. Jadi ini yang saya rasakan ya, mulai beberapa tahun yang lalu kita menggunakan icon-icon tertentu ya. Kebetulan saya punya brand namanya Deli Wafa, di mana icon tersebut itu harus memang menyatu dengan sebuah brand. Waktu itu kita ada di musik ambiar ya, di mana kita mempropagandakan Deli Wafa. Jadi bisa dilihat waktu konser-konser ya, itu banyak sekali kawan-kawan yang pakai Deli Wafa. Dari artisnya tidak terkecuali juga dari para orang-orang yang menontonnya, bahkan dari krunya pakai Deli Wafa semua. Kemudian waktu itu kita juga buat community ya. Sebenarnya community ini udah ada. Waktu itu ada namanya Mas Iyun ya. Kita juga di situ buat community namanya Sobat Ngarit. Beliau yang bikin, tapi saya mengamplify. Dan di propaganda tersebut akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya memang orang-orang memang memakai suatu produk itu berdasarkan apa yang dipakai oleh orang yang diidolakannya dia. Yang terakhir sekarang kalau kita lihat kayak lagu Tobola Bale ya, lagu Tobola Bale ini kan teman-teman yang berdiri di situ kan ada Silet, Jackson Seran, ada Joan Reza, ada Diva, bahkan Toton Kalibo dan segala macam hal itu. Mereka-mereka ini punya style masing-masing dan kebetulan Deli Wafa hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Bukan untuk menjadi brand ambassador, tapi menjadi sebuah brand propaganda. Jadi memang kawan-kawan harus tahu bahwa ini bukan masalah brand, ini bukan masalah jualan. Banyak kawan-kawan juga ternyata yang menjual brand-brand tertentu juga ternyata kalau misal tidak dipakai sendiri, tidak menyatu dengan kehidupan pribadi juga akan berat. Karena memang brand identity ini penting. Autentifikasi atau otentik daripada sebuah brand itu juga dilihat dari bagaimana orang itu memakai di luar frame juga. Jadi brand itu tidak dipakai hanya di dalam frame aja. Kadang-kadang kan banyak juga ketika kita lihat orang ya kan, kayak misalnya nge-review makanan, habis nge-review makanan ternyata makanannya nggak dimakan. Kita berusaha jujur lah untuk membuat suatu brand dan untuk kolaborasi dalam brand. Maka saya berpikir bahwa kawan-kawan kadang-kadang bukan nggak mampu untuk berjualan atau makanannya nggak enak, tapi belum ketemu dengan reviewer yang cocok aja. Kalau sekarang bahkan di beberapa kita lihat skincare itu bahkan dipromosikan itu oleh
brand ownernya sendiri. Tidak terkecuali ya istri saya yang mempromosikan brandnya sendiri. Tentunya kita sebagai owner juga bisa menjadi seorang brand ambassador. Itu yang dilakukan orang-orang sekarang. Kenapa? Karena memang sebuah pembuktian itu lebih bagus daripada jumlah angka dan followers. Itu yang terjadi untuk sekarang ini. Jadi saya mendeskripsikan ini semua berdasarkan pengalaman hidup saya aja. Bukan kemudian berdasarkan riset analisa ini itu, meskipun memang ada beberapa riset-riset tertentu yang kemudian tadi saya sampaikan. Kayak Mr. Beast tentunya ya, ini adalah riset dari luar. Mr. Beast ini jualan coklat, beberapa reviewer, beberapa kawan-kawan yang bikin konten juga tahu lah, beliau bikin coklat yang nilainya sampai 4 triliun. Itu karena mereka juga melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi Mr. Beast itu bikin semacam kayak campaigns. Gimana campaignsnya tersebut itu mereka disuruh mencari followernya itu adalah coklat terbaik. Dia mematahkan banyak sekali coklat. Dia observasi sampai dia ke kebun coklatnya, memilih yang bagus seperti apa. Yang akhirnya boom, terjadilah penjualan secara masif dan besar-besaran. Itu mungkin strateginya scarcity ya. Kami pun juga pernah melakukan itu, scarcity, di mana memang kita menjual produk itu bukan berdasarkan keinginan kita, tapi kita keinginan customer yang kita bikin, tapi memang sengaja nggak kita langsung jual. Untuk merujuk brand lain ada juga Aerostreet, waktu itu collab sama Denny Caknan ya. Mereka melakukan hal yang sangat besar, yaitu kalau nggak salah menjual menjual sneakers dalam waktu beberapa menit sold out, kalau nggak salah 10.000 ya. 10.000 langsung sold out menggunakan teknik scarcity. Jadi orang harus digoreng dulu, harus dipanasi dulu. Jadi kita launching langsung ramai sekali. Kemudian ada juga yang melakukan itu di brand Rukas kalau nggak salah. Itu juga Bimo ya, namanya Bimo, itu bikin suatu produk yang dimana jualan celana selama beberapa menit atau beberapa detik saya lupa. Langsung sold out semua. Strategi ini yang sekarang lagi dilakukan oleh beberapa orang-orang yang besar. Jadi kita tidak berbicara mengenai brand-brand ya yang sekiranya itu memang harus kita endorsekan kepada orang-orang yang besar, tapi brand yang relate dengan kehidupan. Maka buat teman-teman semua memang harus ketemu dengan orang yang pas. Tapi memang untuk mempertemukan orang yang pas memang susah, memang berat. Karena tidak semua orang distributor itu juga muncul di permukaan. Tidak juga ada influencer yang bisa menemukan sebuah brand yang cocok dengan dia dengan mudah. Ya. Kejujuran ini adalah hal yang paling susah ya kalau misalnya kita lihat, karena kadang-kadang kita nge-review sesuatu yang nggak terlalu bagus tapi kita review dengan bagus. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ketika kawan-kawan nanti itu sekiranya memang ngelihat influencer itu lagi untuk mempromosikan, ya trust building-nya langsung hilang. Jadi memang kita harus ada kejujuran ya di dalam sebuah produk. Dan menurut Nielsen Consumer Study, kepercayaan terhadap iklan berbayar turun 38% dalam waktu 5 tahun terakhir. Tapi kepercayaan tentang use generate content naik 2 kali lipat. Nah ini kenapa? Memang kalau misal kita lihat ya pelaku terutama yang ada di sosial media, yang ada di TikTok, mereka tuh langsung mempergunakan brandnya itu real time dan langsung mereka memakaikan keranjang kuning. Ini yang menurut kita sekarang kenapa influencer kadang-kadang agak berat untuk mereka berjalan mendapatkan uang tanpa mereka mendapatkan sebuah produk. Jadi bagaimana teman-teman juga nanti bisa untuk sharing ke saya, bahkan komen nanti kalian itu sebenarnya jualan apa sih, terutama distributor dan kawan-kawan juga influencer ini, kalian mau seneng itu yang review apa gitu. Jadi kita akan mempertemukan dua orang ini antara influencer dan distributor. Jadi tips simpelnya itu adalah bagaimana kalian tidak menjadi papan iklan lagi. Jadi kalian ini nggak sekedar cuma posting aja. Karena bagi saya sekarang ini bagi saya, customer lebih suka melihat itu kalian menggunakan suatu produk itu memang untuk daily activity. Jadi tidak hanya di dalam kamera kalian ngomong bahwasanya produk ini bagus, tapi di luar kamera ternyata kalian nggak menggunakan produk tersebut. Itulah yang membuat orang customer buildingnya menjadi jelek. Jadi akhirnya orang nggak percaya dengan produk itu. Karena sehari-hari aja nggak pernah dipakai, gimana kemudian kalian mau mempromosikan barang tersebut. Dan yang tentunya kalian juga harus mengenali apa yang produk kalian jual. Jadi produk knowledge itu harus diapalin betul. Kalau kalian reviewer handphone, kalau kalian reviewer produk, ya kalian harus mempelajari produk itu seperti apa. Beberapa kali saya lihat ya, kayak influencer kecil pun, yang followernya tidak lebih dari 10.000 pun, ketika dia memakai keranjang kuning itu, begitu produk itu memang relate dengan dia, yaitu badannya bagus mungkin ya. Akhirnya mereka tuh kayak jualan alat-alat kesehatan itu laku keras. Kayak alat buat penimbang badan,
alat buat lari, treadmill yang harganya murah-murah itu, kemudian alat yang digunakan gym untuk di rumah lah, itu mereka laris dan nggak jarang orang juga akhirnya check out di Keranjang Kuning gara-gara melihat video-video yang edukatif. Orang sekarang makin pinter, bos. Udah nggak percaya lagi kepada tipuan-tipuan iklan. Jadi sekarang yang dilihat orang itu adalah iklan-iklan secara otentik. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi sekarang ini kita tahu ya bahwasanya jumlah daripada follower, jumlah daripada like, komen itu tidak menentukan dari influencer itu bisa berjualan apa enggak. Sekarang itu tergantung ya, harus relate terhadap produk-produk apa yang sekiranya memang dipakai seorang konten kreator tersebut. Jadi ya kalau misalnya mau ya teman-teman semuanya harus dipertemukan nih antara distributor atau pabrik dan konten kreator. Sehingga teman-teman juga harus mengetahui praktek knowledge sehingga ketika kalian berkumpul, ketemu, kalian bisa untuk bikin brand sama-sama. Tentunya saya punya perusahaan namanya Soreva ya. Kita sebagai konsultan ya, kita pengen teman-teman untuk ya gabung di komunitas kita barangkali nih ada influencer sama distributor atau pabrik yang bisa kita pertemukan. Saya punya banyak teman yang bikin pabrik, saya punya banyak teman konten kreator yang bagus ya. Tinggal brainstorming aja. Jadi semacam kayak kita ketemu satu sama lain untuk bikin sebuah produk. Jadi dikit aja lah ya. Nanti kita akan bahas-bahas sesuatu yang lain. Terima kasih.